maka kita melihat ada 3 pendapat ya, 2 yang ekstrim dan 1 yang tadi Pak Haidar menyebutkannya sebagai posisi yang wasatiyah. Pendapat yang pertama, dan ini ekstrim yang pertama, yang bersifat antagonistik ya, yang mengharamkan. Seolah-olah Islam dan demokrasi itu adalah 2 hal yang paradoks, bertolak belakang, bersifat antagonistik. Dan ini kita lihat misalnya pada kelompok Islam yang menyebut diri sebagai Hizbut Tahrir. Mohon maaf kalau saya menyebut kelompok. Hizbut Tahrir misalnya berpendapat bahwa demokrasi haram dalam agama Islam. Ya. Nah, saya melihat pendapat ini kemudian ditangkap oleh beberapa ahli di Barat yang kemudian juga mengatakan bahwa Islam memang tidak demokrasi. Misalnya Samuel Huntington dalam bukunya The Clash Among Civilizations, maupun Fukuyama misalnya dalam buku yang hampir sama dengan Samuel Huntington, yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi adalah paradoks, dan karenanya Islam adalah musuh Barat. Terjadi clash antara peradaban Barat dan juga peradaban Islam dalam hal ini. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang cukup rancu ya di dalam melihat pendapat seperti ini. Ada ketidakkonsistenan. Teman-teman kita yang mengharamkan demokrasi biasanya beralasan karena itu adalah produk Barat. Dan disikapi dengan mental yang bersifat generalisasi dan sangat emosional sifatnya. Maka segala sesuatu yang datang dari dunia Barat itu pasti setan. Tapi mohon maaf, terkadang tidak konsisten. Masih pakai Facebook juga, padahal itu bikinan Yahudi. Masih pakai Instagram, masih pakai Twitter, sosial media, dan lain sebagainya. Itu kan tidak konsisten. Di satu sisi dituduh bahwa yang namanya semua produk Barat itu haram dan pasti akan datang menghancurkan Islam kita. Tapi di satu sisi juga masih memakai alat produksi kita. Mohon maaf juga, di dunia Islam ini luar biasa. Ini satu cerita ringan saja. Saya pernah waktu itu musim haji, saya berhaji. Lalu kan di baju saya itu tertulis di belakang New York. Ada seorang jemaah yang lain datang mendekati saya, orang Arab nih. Kamu dari Amerika, bahasa Inggris, patah-patah gitu. Saya katakan iya. Not good katanya, not good. Tidak baik katanya. Loh, kenapa tidak baik? Kalau saya dari Amerika, kafir, negara kafir gitu. Saya katakan, urut dada dulu, enggak, kan kita harus sabar lah. Lalu saya katakan, kamu dari mana? Rupanya orang Saudi, mohon maaf ini. Saya katakan, saudara-saudara kita di Saudi ini, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Saudara-saudara kita di Saudi ini, ada yang mengikuti Muhammad, tapi ada juga yang mengikuti Abu Lahab, saya bilang. Ini agak kasar saya, mohon maaf, saya dari Makassar. Jadi apa adanya saja. Dia marah gitu. Akhirnya dia berdiri, pergi. Diam-diam saya ikutin orang itu. Di seberang Masjid Nabawi itu, ada kedai kopi namanya Starbucks. Ada Starbucks itu di seberangnya. Kalau pernah pasti lihat. Rupanya dari masjid dia langsung pergi beli Starbucks. Saya ikutin dia. Saya tepuk dari belakang. Saya katakan, tadi kamu mengatakan bahwa Amerika is not good, Amerika tidak baik karena kafir. Sekarang kamu minum kopinya orang Yahudi, saya bilang. Yang bikin Starbucks itu orang Yahudi, saya bilang. Dan kopinya dari mana? Dari Sumatera, dari Jawa, saya bilang. Inilah sikap yang mohon maaf tidak konsisten. Itu bahasa halus. Tapi bahasa kasarnya kemunafikan yang kerap terjadi dalam menyikapi segala sesuatu. Maka demokrasi kerap kali ditolak oleh sebahagian karena dilihat sebagai produk Barat. Ya tentu ada hal-hal lain yang akan kita sebutkan nantinya. Tapi itu yang utama, karena ini dianggap sebagai produk Barat. Nah, Samuel Huntington misalnya mengatakan ini Islam tidak demokratis, tidak demokrasi dalam Islam, juga karena melihat realita yang terjadi di dunia Islam itu. Nah, ini pendapat yang pertama, singkat saja ya. Pendapat yang kedua adalah simbiosis mutualisme, bersifat mutlak sifatnya. Dan ini banyak direpresentasi, diwakili oleh mereka yang liberal. Mohon maaf, teman-teman liberal ini sebenarnya seringkali merasa mereka yang lebih logis, rasional. Ada seorang pendekar liberal pernah membuat sebuah Twitter mengatakan begini. Kalau menurut saya sih Nabi Muhammad itu liberal. Karena Nabi Muhammad itu sangat terbuka. Saya katakan mohon maaf, saya jawab di Twitter itu, mohon maaf, Nabi Muhammad itu tidak liberal karena ternyata banyak yang mengaku liberal, tidak rasional. Nabi Muhammad itu rasional, bukan liberal. Ada beda antara rasional dan liberal. Kenapa? Karena definisi liberalisme itu artinya kebebasan yang tiada batas.
Kebebasan yang tiada batas. Dan mohon maaf, yang tidak punya batas itu cuma satu saja. Hanya Allah saja. Hanya kebenaran yang datang dari Allah. Baik yang langsung dari Allah Al-Quran maupun yang lewat Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan kebebasan dan kebenaran mutlak sifatnya. Tapi selama masih bersifat manusia, maka pasti ada batas-batasnya. Makanya deklarasi kita la ilaha itu bebas tanpa batas. Tapi illallah itulah yang kemudian membatasi. La ilaha bebas tanpa batas, illallah ada pembatasan di situ. Maka dalam Islam ada namanya hududullah. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Teman-teman liberal melihat bahwa seolah-olah Islam tanpa demokrasi tidak akan berislam. Maka Islam itu secara mutlak harus demokrasi. Dan demokrasi adalah merupakan konsep mutlak dalam ajaran agama kita. Saya menganggap ini juga kebablasan, bukan kebebasan. Kenapa sampai ada teman-teman kita melihat bahwa demokrasi ini sebuah kebenaran mutlak? Saya melihatnya adalah kesilauan saja. Banyak teman-teman kita yang belum datang ke Amerika ini misalnya, atau ke dunia barat, yang melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia barat dan Amerika itu pasti baik dan ideal sifatnya. Baik dan ideal. Padahal kita yang sudah puluhan tahun hidup di Amerika ini akan merasakan bahwa betapa begitu banyak konsep-konsep yang harus kita kritisi di dunia barat ini. Bukan tidak baik, tapi harus dikritisi. Karena banyak yang sangat banyak yang baik. Maka sekali lagi, adanya pendapat bahwa mutlak adanya demokrasi dalam Islam ini harus perlu kita kritisi. Sebagai bagian dari mental kekalahan. Mental kalah itu apa? Al-maghlubu mula'um bil ittiba'i bil ghalib. Orang yang terkalahkan itu cenderung ikut-ikutan kepada yang menang. Nah sementara sekarang ini kan yang maju udah secara ilmu adalah barat. Yang maju secara ekonomi barat. Yang maju secara sistem politik barat. Secara militer barat. Maka seolah-olah segala sesuatu yang dunia barat itu harus kita ikutin. Nah ini yang menjadi masalah. Ini pendapat ekstrim yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang itulah yang distilahkan oleh Pak Haidar tadi, adalah pandangan yang wasatiyah itu. Yang disebut saya istilahkan dengan kreatif kritis. Ya, reaktif kritis, mohon maaf. Reaktif kritis. Ya. Artinya apa? Bahwa demokrasi bisa diterima dalam Islam dengan catatan-catatan yang harus jelas. Dan ini harus kita perjelasin. Maka Islam itu, kenapa Islam bisa menerima demokrasi ini dengan catatan-catatan? Karena memang pertama Islam itu ketika hadir dalam dunia kita ini dan hadir pada sebuah tempat, Islam tidak datang untuk mengganti secara absolut. Tapi justru Islam itu datang untuk menyempurnakan. Itulah kata Rasulullah SAW. Innama bu'ithu liutammimah. Bukan untuk merusak, bukan untuk mengganti, bukan untuk menghapuskan. Tapi untuk menyempurnakan. Maka kalau ada konsep-konsep yang sudah baik, Islam itu nggak harus datang menggantikan. Tapi justru Islam datang untuk mengambil yang baik dan mengkritisi yang tidak baik. Maka demokrasi adalah salah satu konsep yang bisa kita ambil dengan pandangan yang kritis. Nah, kenapa Islam bisa menerima demokrasi ini? Tentu kembali kepada nilai-nilai substansi demokrasi dan nilai dasar Islam itu. Kita harus pertemukan dulu. Apakah bisa sejalan misalnya? Nah, apa substansi dasar demokrasi itu? Yang pertama adalah kebebasan freedom. Kebebasan inilah menjadikan masyarakat mengambil partisipasi, people's participation. Ya. Maka ada partisipasi masyarakat karena mereka bebas. Yang kedua, ada human dignity, al-karamah al-insaniyah di situ. Penghargaan kepada kemuliaan manusia. Yang ketiga adalah kesetaraan atau equalitas. Ya. Yang keempat adalah al-adalah, justice. Ya. Dan yang kelima adalah accountability, pertanggungjawaban. Nah, ini adalah merupakan elemen-elemen dasar daripada demokrasi. Nah, kalau kita kembalikan kepada Islam, apakah ini bertentangan? Ternyata secara substantif, secara mendasar, semuanya ada dalam agama kita. Kita berbicara tentang freedom, ternyata al-hurriyah. Maka terjadilah partisipasi. Bagaimana Bilal ya? Seorang mantan budak yang miskin, yang tidak punya apa-apa, orang hitam lagi, datang dari Ethiopia, imigran. Jadi Bilal itu seharusnya didiskriminasi murakkab. Ya, murakkab. Pertama, dia adalah mantan budak. Yang kedua, miskin. Yang ketiga ya orang hitam terkadang umumnya direndahkan ketika itu. Yang keempat imigran karena pendatang dari Ethiopia. Tapi apa yang terjadi? Begitu menjadi muslim, maka dia sejajar dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali. Ya, ini dalam hal keduniaan ya. Dalam hal hati Allah yang maha tahu.
Umar kemudian Bilal kemudian sejajar dengan mereka. Sampai ketika terjadi perdebatan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, dia dipanggil sebagai Ibnas Sauda. Rasulullah marah kepada Abu Dzar, innaka rajulun fika jahiliyah, kamu adalah orang yang masih jahil, kata Rasulullah kepada Abu Dzar ketika itu. Bagaimana yang namanya kebebasan sangat dihormati dalam Islam. Maka aspek kebebasan, freedom ada dalam agama kita. Al-karamah al-insaniyah, walaqad karramna bani Adam. Ada al-musawa, equalitas. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ala al-adalah, la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kemudian ada al-mas'uliyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua ada dalam agama kita. Maka substansi demokrasi dan esensi Islam itu sejalan, maka disinilah kemudian Islam menerima demokrasi itu. Yang menjadi masalah, dan ini kritis kita, adalah demokrasi liberalnya. Dan ini permasalahan teman-teman liberal tadi itu. Karena cenderung menerima demokrasi secara bulat, secara mutlak, tanpa ada reservasi. Maka yang harus kita kritisi adalah begini. Dalam demokrasi liberal, yang menentukan benar atau salah sesuatu adalah mayoritas. Inilah yang perlu kita kritisi. Karena bagi kita umat Islam, wa qulil haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Katakan bahwa kebenaran itu yang datang dari Tuhan. Maka walaupun mayoritas di Amerika sudah mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu menjadi legal, apakah kita kemudian orang Islam atas nama demokrasi kita kemudian legalkan? Kalaupun mayoritas di Amerika mengatakan bahwa alkohol itu adalah oke bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas, apakah kita orang Islam karena sudah mayoritas menerima itu, lalu kita juga mengatakan oke juga dalam agama kita? Ini yang kemudian perlu kita kritisi. Yang kedua, dalam pemahaman accountabilitas. Bagi kita umat Islam sesungguhnya, demokrasi kalau kita kaitkan dengan Islam akan menjadi demokrasi yang lebih solid lagi. Kenapa? Proses yang kita ambil bukan sekedar proses sosial. Bukan sekedar pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita kemudian memberikan pidato umum kepada MPR dan menyampaikan hasil kerja kita. Bukan itu saja. Tapi yang terpenting adalah mas'uliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menjadikan demokrasi akan makin solid dalam agama Islam. Pembukuan bisa kita mainin. Rakyat bisa kita bohongin. Tapi siapa yang mau mainin Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita menjadikan mas'uliyah kita ini dengan pandangan Islam, dibangun di atas orientasi Islam seperti ini, maka akan terjadi demokrasi yang akan sangat solid dalam pandangan ajaran agama kita ini. Nah, saya melihat bahwa di dalam melihat demokrasi dalam hubungannya dengan Islam ini sendiri, memang ada masalah di kalangan umat Islam ini. Permasalahan kita kalau dalam istilah Pak Haidar tadi, kalau tidak salah ada yang beliau sebutkan, saya lupa tadi itu. Tapi kemudian saya mengistilahkannya dengan kita ini kehilangan kapasitas aqlaniyah dan ruhaniyah kita sekaligus. Maksudnya apa ya? Secara aqlaniyah kita, umat Islam itu diperintah untuk membangun wawasan yang cerdik dan luas, terus-menerus. Maka wajar kalau Islam itu datang pertama kali perintah kepada Rasulullah, Iqra itu. Iqra. Tapi mohon maaf sekali lagi, dengan sangat sedih saya mengatakan, jangankan kita membangun library perpustakaan yang hebat, atau investasi yang hebat, atau research yang hebat. Membaca ABC saja, banyak orang Islam yang belum bisa membaca. Dunia Islam tingkatan literasinya sangat rendah sekali. Padahal ayat yang pertama turun kepada Rasulullah al-perintah Iqra. Maka wawasan aqlaniyah kita sangat terbelakang. Ini yang menjadikan kita kemudian betul-betul berat untuk bisa berasimilasi dengan kehidupan modern, kehidupan dunia orang lain yang sesungguhnya banyak yang positif yang bisa kita ambil. Yang kedua, dunia Islam kita sekarang ini sedang ditimpa musibah keterbelakangan ruhaniyah. Mohon maaf, kita sholat, kita puasa, kita haji berkali-kali. Tapi apakah apa yang disebut di barat itu dengan emotional intelligence, intelijensi emosional kita bisa terbangun dengan baik? Kekuatan rohaniah itu seharusnya menjadikan kita secara emosional sangat solid, tidak cepat marah, tidak cepat meledak. Saya masih ingat di tahun berapa ya, waktu ada kartun Denmark ketika itu. Lupa saya. Waktu itu kan, Masya Allah luar biasa reaksi orang Islam. Di Afghanistan ada 7 pegawai PBB yang meninggal. Di Lebanon ada beberapa gedung yang dibakar. Di Nigeria ada 2
biarawati Katolik yang ditusuk, dibunuh. Kami bukan tidak tersinggung. Di Amerika kami tersinggung juga. Emosi kita juga tersentuh. Tapi karena ada emotional intelligence yang harus kita tata. Maka disinilah kemudian berlaku apa yang disebut dengan patience, isbiru wasabiru warabitu. Maka kami mengadakan demonstrasi besar-besaran di kota New York ketika itu. 5.000-an orang keluar ke depan PBB. Memprotes kartun yang katanya ada sorban Nabi. Di dalam sorban itu ada bom yang siap meledak. Bom bunuh diri. Apa yang terjadi? Kami menemui Konsul Jenderal Denmark ketika itu. Apa beliau katakan? Mohon maaf, kami ini adalah bangsa yang tidak terlalu peduli dengan agama. Itu sikap beliau yang pertama. Kami ini adalah bangsa yang tidak peduli dengan agama. Dan itu kekurangan kami. Beliau aku itu kekurangan. Mohon ajari kami tentang Islam gitu loh. Maksud saya apa? Disinilah perlunya kita menata emosi kita. Emosi itu penting. Kadang ada orang agamanya diserang, nabinya direndahkan, tapi tidak punya rasa lagi. Itu punya masalah hati. Pergi ke bengkel hati dulu. Emosinya udah hilang. Itu sudah kebal. Tidak sensitif lagi. Tapi bukan berarti kalau kita emosi kita destruktif. Justru kita kemudian mencari solusi dan justru memberikan kontribusi. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa umat Islam kita sekarang ini kerap kali kehilangan emotional intelligence. Dan itu bersumber dari the lacking of spirituality. Kurangnya spiritualitas kita. Kita salat karena terlalu fikih oriented. Mohon maaf ini, hakikatnya kurang. Nilai rabbaniyahnya kurang. Kita Allahu Akbar, kata akbarnya saja keluar, tapi wawasan kebesaran Allah tidak masuk dalam jiwa kita. Dan tidak membesarkan spiritualitas kita. Sehingga apa yang terjadi, kita sendiri nggak bisa menguasai diri. Ketika ada sesuatu yang kita harus bereaksi, kita bereaksi dengan emosi yang tidak terkontrol. Itulah hilangnya emotional intelligence. Ya, yang perlu kita. Maka ini penyakit umat Islam yang saya kira perlu kita tata sekarang ini. Dan menjadikan kita harus, kalau ada ini aqlaniyah dan rohaniyah tadi ini kuat, maka pasti kita akan menyikapi segala sesuatu itu dengan sikap yang istilah Pak Haidar tadi itu wisdom, dengan bijak tadi itu. Maka saya ingin sebelum saya mengakhiri barangkali supaya kita ada tanya jawab, saya ingin menyimpulkan bahwa dalam hubungan demokrasi dengan Islam ini betul-betul singkat saja, poin-poin saja. Yang pertama adalah demokrasi tidak menghilangkan bahwa collective matters atau urusan publik kita, Allah tetap menjadi orientasi kita. Ya, walillahi marji'ukum. Jangan lupa itu. Jadi pengelolaan negara, pengelolaan bangsa, jangan kemudian kalau dalam istilah Indonesia kita ketuhanan yang maha esa itu esensi. Jangan, itu sangat esensi sekali. Jangan main-main dengan ketuhanan yang maha esa di Indonesia itu. Bagi kita umat Islam itu Allah oriented dalam mengurus negara gitu. Maka kalau ada yang ingin memisahkan Tuhan dari negara dan negara dari Tuhan, maka dia tidak faham tentang Indonesia yang sesungguhnya. Maka ketuhanan tidak pernah kita rendahkan dalam tatanan kepancasilaan di Indonesia itu. Dan ini harus kritisi dengan rencana KUHP kemarin itu yang akan dibahas di DPR kalau tidak salah. Maka sekali lagi Allah oriented dalam demokrasi kita tidak akan pernah kita rendahkan. Tetap Allah sebagai al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah adalah sumber kebenaran yang mutlak. Walaupun semua manusia mengatakan itu benar, kalau itu salah secara Al-Quran, kita harus berani mengatakan itu salah secara Al-Quran. Jangan kita pernah hanyut. Kita harus yang mewarnai, bukan kita diwarnai oleh dunia. Ini yang pertama. Kalau demokrasi kita harus terima dalam tatanan keagamaan kita. Yang kedua tentu dalam konteks al-karamah al-insaniyah. Walaqad karramna bani Adam. Yang ketiga adalah al-musawah, kesetaraan tersebut dalam segala aspeknya. Kesetaraan ras yang Amerika pun masih gagal. Kesetaraan gender, di mana dunia Islam masih banyak yang gagal. Seolah-olah wanita itu harus belakang pintu, tidak bisa mainkan peranan. Alhamdulillah Muhammadiyah sejak berdiri sudah ada Aisyah yang punya otonomi khusus. Ini harus kita pertahankan. Kesetaraan dalam segala aspeknya. Dan yang ketiga adalah adalah, termasuk supremasi hukum di sini. Keadilan itu tidak mengenal definisi tertentu. Tidak ada keadilan Islam, keadilan Kristen, keadilan Yahudi, keadilan Buddha atau Hindu, tidak ada. Yang namanya keadilan adalah keadilan yang universal. Kalau Fatimah mencuri anak Muhammad, saya akan potong tangannya. Bahkan Ali ketika itu dikalahkan di pengadilan ketika baju besinya dicuri oleh seorang Yahudi. Itulah keadilan dalam agama kita. Saya masih ingat peristiwa di kota New York. Tahun 2010 kita akan mendirikan Islamic Center dekat Ground Zero.
Media menyebutnya sebagai Ground Zero Mosque. Maka meledaklah. 70% penduduk kota New York menentang. Bayangkan, kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena media memainkan dengan image yang salah. Ini media pintar memainkan image ini, persepsi. Jadi disebut Ground Zero Mosque. Masjid Ground Zero, seolah-olah ada di Ground Zero. Bagaimana tidak marah orang Amerika? Seolah-olah itu kita sudah membangun masjid di Ground Zero, yang dulu adalah WTC. Marah orang Amerika. 70% penduduk kota New York menentang. Waktu itu wali kotanya Michael Bloomberg. Kebetulan saya dekat dengan beliau karena gara-gara 9/11. Beliau bersikukuh mendukung proyek tersebut. Padahal itu 2 blok dari Ground Zero. Saya tanya, Mr. Mayor, kenapa Anda mendukung proyek ini? Pertama, Anda Yahudi. Yang kedua, Anda adalah wali kota yang demokrasi. Harusnya ikut kepada mayoritas. Mayoritas kota New York menentang. Kenapa Anda mendukung proyek ini? Apa kata beliau? Saya tidak mendukung masjidnya. Saya tidak mendukung Islam dan orang Islam. Yang saya dukung adalah konstitusi saya yang menjamin hak setiap orang di Amerika untuk menjalankan agamanya. Itulah yang disebut dengan al-adalah, supremasi hukum. Maka kita di Indonesia ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu supremasi hukum kita. Ini mohon maaf, ini ada gambar ketika beliau memberikan dukungan ini, saya datang salah seorang yang berbicara ketika itu. Dan saya pasang ini secara khusus karena ini bersejarah di kota Amerika. Bagaimana seorang mayor Yahudi, 70% penduduknya menentang, tapi karena konstitusi menjamin, beliau tetap istiqamah dengan konstitusi ini. Tidak ada demokrasi kalau tidak ada penegakan hukum. Ini harus dicatat itu. Maka yang namanya adalah sangat penting. Yang selanjutnya adalah ar-rafahiyah. Apalah artinya demokrasi kalau rakyat kita miskin? Maka harus ada prosperity, keadilan sosial itu pembahasannya adalah termasuk pemerataan ekonomi kepada masyarakat kita. Tapi di dunia kita sekarang pendidikan ini dipegang oleh 1%, 2% masyarakat, termasuk di Amerika. Saya kira di Indonesia juga demikian. Ada seorang yang memiliki tanah lebih luas kepemilikannya dari sebuah kecamatan atau bahkan kabupaten di sebuah tempat. Ini saya pelajari pertanahan di Indonesia. Luar biasa itu Indonesia. Betapa ketidakadilan ekonomi sangat luar biasa. Sehingga rakyat mayoritas kita tidak ada kemakmuran. Lalu kemudian kita ingin paksakan demokrasi itu. Demokrasi kita akan rangkul. Tapi mari kita jadikan demokrasi itu sebagai jembatan untuk membangun kemakmuran bagi masyarakat. Gitu. Nah, tentu yang terakhir sekali adalah al-mas'uliyah tadi itu, public accountability. Nah, saya ingin akhiri dengan ini Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi biar kita ada barangkali tanya jawab kalau memang ada. Sekali lagi demokrasi itu tidak memiliki wajah tunggal. Saya minggu lalu kebetulan ada diskusi dengan Profesor Hefner. Ya, Hefner ini salah satu profesor yang ahli Indonesia, ahli Islam, antropologis dari Boston University. Saya undang di acara saya, mingguan saya, dan kita berdialog. Dan beliau mengakui bahwa yang namanya demokrasi itu tidak monolit, tidak tunggal wajahnya. Tapi tergantung definisinya kepada masyarakat yang tentunya ditentukan oleh banyak hal yang terkait. Makanya tidak ada istilah demokrasi tunggal. Maka Indonesia, mari kita merangkul demokrasi pada tatanan keindonesiaan kita. Jangankan demokrasi, mohon maaf ini. Dalam penafsiran pemahaman Islam saja yang bersifat muamalatnya, tidak ada salahnya kalau Indonesia punya pemahaman dan penafsiran yang berbeda dari Timur Tengah. Karena ini kemudian berkaitan dengan kultur dan budaya kita. Kalau ini pengertian Islam Nusantara, kalau ini pengertiannya, ya saya setuju saja. Asal jangan kemudian kita bangga paling hebat karena memakai kata Islam Nusantara, enggak. Tapi kalau arti Islam Nusantara itu adalah memahami Islam dalam konteks muamalatnya, perilaku manusianya, ya memang kita berbeda. Pakaian kita saja, saya di Amerika selalu pakai pakaian koko, baju batik misalnya. Apakah saya kurang Islamnya hanya karena pakai baju batik? Emangnya kalau untuk menjadi muslim yang baik harus pakai baju jubah? Ini kan dalam konteks kenusantaraan kita gitu. Nah kalau itu arti Islam Nusantara, ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Maka Islam saja kok bisa dipahami secara kultur, secara budaya, secara tradisi, custom pada lokalitas itu. Karena Islam datang bukan untuk menghapus budaya manusia. Apalagi kalau hanya demokrasi saja. Oleh karenanya kesalahan teman-teman liberal ini adalah begitu membuka diri dan mengambil secara mutlak demokrasi liberal dari dunia barat. Seolah-olah itulah yang demokrasi dari dunia barat ini. Ini yang pertama harus kita pahami. Nah yang kedua, Amerika sendiri dalam demokrasi ini masih berproses.
Amerika sudah berapa ratus tahun yang merdeka dari Inggris. Tapi Amerika tidak sempurna dan belum sempurna secara demokrasi. Tentu banyak bisa kita sebutkan, tapi saya nggak ada waktu untuk menyebutkan semua itu. Salah satunya adalah dalam hal kesetaraan itu. Ya, kita lihat bagaimana hitam dan putih misalnya. Ya. Apalagi Indonesia. Kita itu relatif demokrasi kapan sih? Tentu kita bertanya pada diri kita sendiri. Saya sedih juga melihat kalau ada teman-teman Indonesia luar negeri yang selalu ingin melihat bahwa Indonesia harus sempurna sekarang ini. Dan selalu merasa bahwa Indonesia itu sudah berada di ambang kehancurannya karena dianggap tidak lagi toleran, tidak lagi demokrasi. Karena seolah-olah ada katanya kelompok tertentu yang memaksakan. Saya mengatakan itu mungkin memang ada, tapi itu bahagian dari hiruk-pikuk yang terjadi, proses-proses yang terjadi dalam rangka pematangan demokratisasi sebuah bangsa. Amerika masih dalam proses, belum final kok. Maka demokrasi itu adalah proses, jangan dilihat sebagai tujuan akhir. Nah tentu yang terakhir sekali adalah dalam konteks dakwah kita tadi ini, maka inilah kemudian kita berusaha menyampaikan Islam dalam konteks seperti inilah. Konteks yang kemudian merangkul, konteks yang persuasif, konteks yang solutif, kemudian proaktif, bersifat dialogis, dan kontribusi tentunya yang paling penting. Nah insya Allah dengan cara-cara seperti ini saya yakin persepsi yang salah tentang Islam yang selama ini berkembang. Dan mohon maaf, Islamofobia itu bukan baru di Amerika. Jangan menyangka hanya karena 9/11, bukan. Islamofobia itu penyakit historis Amerika seperti juga rasisme. Dari dulu juga. Ya, saya sering memberikan contoh ya. Dari dulu kalau orang mendengarkan kata Muslim di Amerika ini, maka orang berimajinasi. Imajinasinya apa? Orang tinggi besar, berdiri di padang pasir, memakai jubah dengan sorban, ya, berdiri di samping onta dengan pedang terhunus. Itulah Muslim. Artinya apa? Ini bahagian dari persepsi yang dibangun untuk merusak wajah Islam. Pertama, Islam itu agamanya orang Arab. Kata Arab itu apa? Suka marah, suka emosi, suka berperang, suka berkelahi. Tidak ada demokrasi, tidak ada freedom, tidak menghormati wanita. Itulah Muslim. Kenapa di padang pasir? Islam itu terbelakang. Kenapa samping otak? Islam itu nggak punya ilmu pengetahuan. Dan yang terpenting, kenapa pedang terhunus? Islam itu ajaran kekerasan. Disebarkan dengan kekerasan dan peperangan. Nah ini dari dulu Bapak dan Ibu sekalian. Jangan menyangka Islamofobia itu karena 9/11. Apalagi kalau hanya karena Donald Trump. Donald Trump ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya selalu mengatakan, Islam ini di Amerika tidak bisa lagi dihalangi. Hanya bisa diganggu-ganggu. Dan Donald Trump itu hanya gangguan saja, bukan halangan. Buktinya, semakin diganggu sama Donald Trump, Islam juga semakin berkembang. Justru pada zaman Donald Trump, 2 wanita muda muslimah terpilih menjadi anggota Kongres, anggota DPR di Amerika. Satu keturunan Somalia yang datang ketika berumur 7 tahun ke Amerika, dan yang satu lagi keturunan Palestina, negaranya juga belum merdeka, sudah jadi anggota Kongres di Amerika. Ilhan Umar dan Rashidah Tlaib. Yang bersejarah ini yang dari Somalia, pakai jilbab rapi. Ada aturan di Kongres, tidak boleh ikut rapat di Kongres sambil menutup kepala. Ini gimana ada seorang wanita pakai jilbab rapi? Alhamdulillah dengan izin Allah, gara-gara seorang wanita yang memakai jilbab, maka Kongres harus bertekuk lutut mengganti aturannya sendiri. Ini sejarah yang kita buat. Di kota New York, kita bisa meliburkan Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun perjuangannya lama 7 tahun. Di kota New York, 1.300-an anggota kepolisian adalah beragama Islam. Kita ada salat Jumat di kantor kepolisian. Di kota New York, 125.000 muridnya adalah beragama Islam. Maka sekarang di public school sudah mulai ala halal food. Sekarang kita berjuang masukkan halal food ke penjara-penjara karena banyak orang di penjara juga Muslim. Maka sekali lagi, dengan dakwah yang persuasif, yang bijak, yang wise tadi itu insya Allah, yang merangkul nilai-nilai yang sudah baik dan modern, Islam akan diterima dengan baik di Amerika Serikat. Dan sekali lagi kesimpulannya, tidak akan bisa dihalangi lagi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan ini kita harus optimis bahwa pada akhirnya fa ayyadna alladziina aamanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Bahwa yang namanya kemenangan selalu berada pada pihak kebenaran, dan Islam adalah kebenaran insyaallah, dan pasti akan menang pada akhirnya. Saya kira demikian, mohon maaf kalau agak panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Ustadz Samsi Ali telah menjelaskan dengan panjang lebar suka duka, tantangan, peluang, dan semua dakwah beliau lakukan baik bilisan maupun bilhal. Luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz Samsi Ali diberi Allah umur yang panjang yang berkah sehingga bermanfaat untuk umat. Amin. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.50. Kita buka pertanyaan atau kita tutup ini sudah malam. Kalau udah capek tutup saja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya satu saja mungkin bisa tunjuk tangan. Mas operator gimana? Monggo satu saja. Silakan Bapak langsung pertanyaannya. Silakan mengenalkan diri langsung bertanya, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Samsi? Baik, Nama saya Hasan dari Semarang Kota ya, bukan kabupaten. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa prinsip atau elemen demokrasi yang substantif dalam Islam adalah bagaimana implementasi nilai-nilai asyura, al-adalah, al-amanah, al-masy'uliyah, dan juga al-huriyah. Saya ingin meng-compare aja, karena Ustadz lama di Amerika. Kira-kira negara seperti Amerika yang ini semua orang mafhum bahwa Amerika adalah ikon demokrasi itu, tapi realitas yang terjadi itu seperti apa konvergensi antara demokrasi di Amerika dan penghormatan terhadap doktrin nilai-nilai agama Islam di sana. Karena saya melihat kiprah Ustaz Samsi ini kayaknya bagaimana mensinergikan antara gedung putih dan potret Islam minoritas di sana. Apakah kemudian statement Fukuyama atau Huntington ya dalam hal ini mengatakan bahwa secara empirik memang Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, dan ini diakui tidak semuanya benar. Tapi pengalaman Ustadz Samsi keliling ya di Eropa itu kira-kira harus seperti apa nih? Apakah kira-kira Islam Indonesia atau lebih spesifik dakwah Muhammadiyah di Amerika atau di Eropa itu lebih bisa diterima daripada potret Islam Indonesia itu sendiri? Mohon tanggapan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Pak Moderator langsung? Ya, langsung sampai jam 10 ya Ustaz. Sampai jam malam. Ya, baik. Sampai jam 10 saja. Baik, ya, siap. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya kira pas karena memang saya ingin memulai dengan mengatakan begini. Indonesia ini dan bangsa Indonesia, lebih khusus lagi kita umat Islam Indonesia, itu adalah sebuah potensi yang sesungguhnya dirindukan oleh dunia. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Mungkin ini subjektif karena saya orang Indonesia. Tapi saya kira bukan karena saya orang Indonesia, tapi memang realitanya demikian. Kita ini adalah bangsa besar. Sejarah kita besar, secara geografis juga Indonesia sangat besar, sangat kaya raya, subur, dan sebagainya. Satu contoh yang biasa saya berikan adalah makanan saja, kuliner ya. Kalau kita berkeliling dari Indonesia itu, dari Aceh sampai Papua, maka pada setiap daerah itu makanan-makanan khusus. Maka susah untuk kita mendefinisikan yang namanya Indonesian cuisine, makanan Indonesia itu yang mana gitu. Mau coto Makassar atau soto Betawi gitu. Atau soto Madura gitu. Kan pusing juga kita. Maka Indonesia itu luar biasa sesungguhnya. Itu secara umum sebagai Indonesia. Dan karakter juga, ini yang terpenting, karakter keindonesiaan kita yang luar biasa itu, bahwa kita sesungguhnya itu adalah karakter yang ramah, yang mohon maaf rendah hati, kemudian mudah bergaul, ada nilai-nilai yang merangkul, makanya ada gotong royong dan seterusnya yang sudah lama di kita itu darah daging kita. Nah ini kan semua modal-modal kebangsaan yang sesungguhnya dirindukan oleh dunia kita sekarang ini.
Nah, tapi secara khusus kita sebagai umat Islam Indonesia, kita adalah muslim terbesar dunia. Ya. Kita adalah negara terbesar dunia. Tapi yang kemudian menjadikan saya agak galau, dan ini cukup panjang kegalauan saya ini, kok semakin jauh saya berjalan ini, dan semakin lama saya di Amerika, saya semakin merasa galau juga kok. Indonesia dan Muslim Indonesia secara khusus itu kok tidak terlalu tampil di permukaan dunia global kita. Tidak terlalu tampil. Saya biasa ke perpustakaan Kongres, perpustakaan yang mungkin paling sempurna di dunia. Ada semua buku-buku di situ. Saya mencoba melihat tulisan-tulisan dikarang oleh ulama Indonesia. Hampir nggak ada. Bandingkan dengan Malaysia. Bandingkan bahkan dengan Bangladesh, dengan Pakistan, dengan Mesir. Luar biasa buku-buku yang mereka tulis ulama-ulamanya. Di Indonesia hampir nggak ada. Hampir tidak ada yang ada di perpustakaan itu. Dulu, kita mengirim ulama-ulama minimal ke Malaysia mengajar Islam. Dan kemudian ulama-ulama kita termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah sebagai ulama, pulang menjadi tokoh nasional bahkan internasional yang luar biasa. Belakangan kita cuma ngirim TKI TKW ke Saudi. Ada backset, ada kemunduran yang luar biasa yang terjadi kepada bangsa negara kita, termasuk pada umat Islam kita sendiri. Dan ini saya sebagai Muslim Indonesia sangat galau. Inilah yang menjadikan kenapa, mohon maaf, nampak seperti saya itu terlalu memaksakan diri harus tampil di depan. Ketika terjadi 9/11, memang saya mewakili komunitas Muslim. Bersama Bush datang ke Ground Zero, bersama Bill Clinton dalam doa bersama. Kemudian orang Muslim pertama memberikan konferensi pers. Walaupun bahasa Inggris saya baru 5 tahun di Amerika ketika itu, masih bahasa Inggris Makassar. Ya, ketika itu, saya memaksakan. Kenapa? Karena saya di belakang kepala saya ini merasa mewakili 200 juta umat Islam. Maka sekarang ini umat Islam Indonesia harus bangkit untuk menampilkan bahwa Islam yang Anda pahami di Barat itu tidak benar. Dan kalau Anda ingin mendapat pembenaran, justifikasi, lihatlah kepada kami Indonesia. Mampu nggak kita buktikan itu? Dalam kedemokrasian kita, dalam sistem politik, dalam perekonomian kita, dalam kehidupan publik sosial kita, kesembrautan di jalan-jalan saja misalnya, boleh nggak kita atur itu? Sehingga bisa teratur kalau jalan. Ini semua adalah bagian dari tanggung jawab dakwah kita. Maka sekali lagi, kembali kepada pertanyaan Pak Wahidin tadi, Pak Hasan, bahwa memang dunia Barat itu merindukan Islam yang seperti itu, yang saya istilahkan seperti itu, yang kita di Indonesia pahami. Islam yang merangkul demokrasi, merangkul kemajuan, menghormati wanita, merangkul orang lain, tidak perlu memusuhi. Ini ada di Indonesia. Dan itulah yang kami berusaha tampilkan di Amerika. Maka yang kami lakukan terakhir adalah mendirikan Nusantara Foundation ini. Ini bukan Islam Nusantara ya. Hanya namanya saya memakai Nusantara karena kata Nusantara itu besar. Maka saya memakai kata Yayasan Nusantara. Ya. Dan salah satu program terbesar dari Nusantara Foundation sekarang ini adalah mendirikan pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Kenapa saya memaksakan pondok pesantren ini? Karena saya merasa pendidikan pesantren Indonesia adalah pendidikan Islam yang sangat luar biasa yang perlu kita sosialisasikan ke dunia. Bahwa madrasah, kata madrasah itu bukan hanya sekedar hafal Quran, hafal hadis, baca buku-buku tertentu, lalu merasa sudah menjadi ulama. Tamatan santri kita, khususnya dari Muhammadiyah, adalah orang-orang yang siap menjadi kontributor kepada dunia global kita. Dan itulah sebabnya kami mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah, lahannya 7,5 hektar sudah kita milikin. Ada gedung-gedung yang kita sedang renovasi. Mohon doa, mohon dukungan. Mudah-mudahan ini berhasil. Dan sengaja saya melakukan fundraising di Indonesia karena saya ingin menjadikan ini adalah sumbangan Indonesia untuk dakwah global kita. Jangan setiap ada proyek Islam, pasti Saudi, pasti Qatar, pasti Dubai, pasti negara lain. Kok kapan Indonesia? Memangnya negara Indonesia ini miskin? Enggak kok. Buktinya kalau musim politik berapa uang yang habis gitu. Indonesia itu kaya. Tinggal di manage saja. Walaupun memang kita akui kalau rupiah jadi dolar jadi dikit. Jadi mohon doa saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Dan demikian. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 10 kan? Kepada Ustadz Samsi atas pencerahannya. Sebelum ditutup oleh Ketua PCM Bapak Dr. Andes Haji Marzuki, kami ingin menyampaikan pesan kepada para dai dan aktivis. Ini peluang untuk berdakwah di Amerika sesuai dengan penjelasan Ustadz Samsi tadi. Islam bukan ancaman di Amerika. Islam datang untuk menyempurnakan yang sudah ada. Negara Amerika Serikat sudah dibangun dengan sistem yang kuat, bukan oleh figur.
Jadi siapapun figur presiden yang memimpin tidak akan mempengaruhi, tidak akan mengubah Amerika. Maka ini adalah peluang bagi para dai, khususnya Muhammadiyah dan para dai umumnya, untuk datang ke Amerika untuk berdakwah. Dan jangan takut, Islam di Amerika bukan dianggap sebagai ancaman. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila kurang berkenan di dalam memandu acara ini. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kita akhiri dengan doa penutup oleh Bapak Ketua PCM Bawen Kabupaten Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Marzuki. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wajhikal karim wa ali sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rabbal alamin, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ustadz-ustadzah kami ya Allah, dan seluruh mukmin-mukminin dan muslim-muslimin ya Allah, seluruhnya Engkau ampuni dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia khususnya, dari negeri yang mayoritas muslim sehingga menjadi muslim yang benar-benar Engkau ridhoi, menjadikan muslim yang menjadikan dunia ini, menjadikan Indonesia ini contoh bagi keseluruhan. Dan mudah-mudahan seluruh dunia kita melihat muslim yang betul-betul rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan pengajian ini ya Allah, mudah-mudahan membuka hati kami menjadi para pendai-pendai yang sangat diharapkan oleh masyarakat, utamanya adalah masyarakat Indonesia dan umumnya masyarakat dunia, sehingga menjadi al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami, negeri NKRI, negeri Indonesia, negeri yang aman sentosa, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Angkatlah COVID-19 ini sehingga masyarakat menjadi aman, tentram, pendidikan berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan rakyatnya menjadi rakyat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.